Baiklah teman-teman semuanya, hari ini kita akan bertemu dengan tokoh inspiratif namanya Bapak Pangkat Surahman. Nah, beliau ini luar biasa sebenarnya karena baru-baru saja mendapatkan piagam penghargaan sebagai tokoh inspiratif tahun 2021 dari Kota Tangerang, dan sebelumnya juga mendapatkan sertifikat Aku Bisa dari KPA Pinang Tangerang, ini dari Astra ya. Luar biasa. Nah, kita tanyakan saja apa sebenarnya dan bagaimana prestasi beliau. Tapi sebelumnya perlu diketahui beliau ini umurnya berapa Pak? Umurnya Pak? 78 tahun. Ya. Jadi dulu Bapak pernah sebagai karyawan gitu? Ya. Atau ya? Karyawan ya wira swasta. Terakhir wira swasta. Ya, tapi apa namanya? Percetakan. Oh ya. Ya, pas Krismon itu. Ya. Percetakannya dibakar orang. Oh, tahun 78. Iya. Sedih sekali. 98. Ya. Habis itu udah. Terus kita usaha catering bersama istri saya. Oh, usaha sendiri gitu ya. Nah, umur beliau yang sudah cukup senior ini dan bukan menghentikan semangat beliau, karena kita lihat beliau baru saja mendapatkan sertifikat Aku Bisa dari Astra itu tahun 2020 Pak ya. Dan 2021 ini dapat sebagai tokoh inspiratif. Wah, luar biasa. Ini buat para senior yang lain atau yang akan menjadi senior, perlu meniru semangatnya. Baik, selamat sore Pak Pangkat. Selamat sore Pak Pangkat, kami dengar Bapak baru saja menerima penghargaan dari pemerintah Tangerang. Apa itu Pak, kalau boleh Bapak bisa ceritakan? Tokoh inspirasi. Tokoh inspirasi. Ya. Jadi saya dianggap orang yang bisa memberi inspirasi kepada warga atau masyarakat sekitar. Oh begitu. Tadinya saya sebetulnya hanya sekedar memberikan seperti pelatihan berbagi ilmu maksudnya. Oh iya, apa saja yang bisa saya sampaikan. Nah, oleh Pak Samad diusulkan untuk Pak dimasukkan saja ke tokoh inspiratif ke Kota Tangerang. Kebetulan Kota Tangerang waktu itu sedang mengadakan perayaan hari ulang tahun hari jadi Kota Tangerang. Nah Pak, Bapak memberikan inspirasi apa saja sebenarnya yang membuat pemerintah daerah sampai terkesan gitu? Nah, ini sebetulnya flashback ke tahun 20. Oke, gimana Pak? Tahun 20 itu saya bergabung dengan KPA Astra. Ya. Di sana ada 4 pilar, pendidikan, lingkungan, dan kesenian dan lain, dan saya masuk ke pilar wirausaha. Wirausaha. Ya, wirausaha di sini saya membuat satu inovasi dari ternak lele secara tradisional beralih ke ternak lele organik itu ya. Organik lah, itu dianggap oleh Astra merupakan satu inovasi. Ya. Tapi sebetulnya itu tahap yang pertamanya. Tahap yang kedua, inovasi saya tidak menjual lagi lele hidup, tapi untuk sebagai olahan. Oke, yang kemudian menghasilkan lele frozen itu Pak ya? Oke. Itu jadi rupanya Bapak ini tidak berhenti berinovasi. Kita pernah mendengar cerita Bapak juga tentang lele frozen ini, di mana sebelumnya Bapak piara sendiri, tapi kemudian karena memberikan pelatihan kepada orang lain, murid-muridnya kemudian berhasil. Dan kemudian untuk menjualnya kemana? Sulitan. Akhirnya bolehlah kalau gitu ditampung ke tempat saya yang mengolah. Jadi Bapak punya tanggung jawab moral juga untuk menampungnya, dan kemudian Bapak berinovasi untuk mengolah lele itu. Kemudian menjadi lele frozen ya. Oke, buat para itu merupakan juara 1. Nah, sertifikatnya mana Pak? Bisa Bapak tunjukkan Pak? Ini. Itu sertifikatnya, nanti kita perbesar. Ya, sertifikatnya ya. Oke, itu sertifikatnya juara 1. Ya, nanti saudara bisa lihat di caption berikutnya. Ya. Ini yang pertama Pak ya? Ya.
karena Bapak berhasil membimbing orang, orang kemudian berhasil juga, kemudian hasil keberhasilan mereka, produksi mereka kemudian diserahkan ke Bapak menghasilkan produk lele frozen itu. Setelah ini mendapat sertifikat piagam dari KPA Asra itu, mendapat aspirasi dari Pak Camat. Pak Camat sini kemudian mendengar bahwa Bapak seperti itu, kemudian beliau respons menyarankan supaya kalau begitu di Kecamatan Tengaran diadakan gerakan budidaya lele organik. Karena di sini ada tampungannya. Oke, dan Bapak bersedia untuk itu? Ya. Luar biasa. Iya, nah, itu belum terrealisasi, sudah masuk COVID itu. Oh iya. Nah itu, jadi saya hanya mengandalkan kepada rekan binaan saya yang dulu-dulu. Oke, jadi dari situ kemudian pemerintah Tangerang melihat bahwa Bapak ini pantas untuk dijadikan tokoh inspirasi. Barangkali itu pertimbangannya. Dan piagamnya mana Pak yang tokoh inspirasi? Wow, besar sekali. Iya. Ini piagamnya saudara-saudara, ya. Luar biasa. Ya, ini ada, tentu saja kita gembira Pak ya melihat bahwa ada apresiasi dari pemerintah, pengakuan paling tidak bahwa kerja inovasi ini dan juga pemberian inspirasi ini betul-betul bisa dilakukan meskipun umur sudah senior Pak ya. Iya, luar biasa. Iya. Barangkali itu pertimbangannya, jadi sudah umur senja tapi barangkali tapi bagi saya sebetulnya bukan masalah mencari kesempatan untuk mencari itu, sebetulnya tidak untuk berlomba ya, tidak untuk mencari itu ya. Untuk tidak berlomba, tidak, ini kan bukan lomba ya, jadi ada orang mengusulkan. Kalau yang Asra itu memang lomba, karena saya masuk UMKM. Karena di sini saya masuk pilar bisnis ya, jadi saya di sana saya harus mendapatkan profit. Nah, ini yang mengusulkan orang. Orang justru betul. Orang lain, diantaranya Pak Camat mengusulkan masuk inovasi 12 orang. Kemudian 6 orang baru kemarin hari Minggu, hari Sabtu dapat piala ini. Kalau yang Bapak pegangin apa? Ini piala. Oh, pialanya. Jadi tadi piagamnya, ini pialanya. Piala. Wah, luar biasa. Ya, walaupun memang tujuannya bukan cari piala ya. Jadi pertanyaan berikutnya kemudian begini Pak, kalau tujuannya bukan cari piala, lantas Bapak motivasinya apa gitu Pak? Ya, itu yang sering orang bertanya ya. Bertanya, motivasi sebetulnya nggak ada motivasi. Karena ya pertama kali kan sudah umur senja ini, itu kesibukan itu sudah jauh berkurang. Pasti secara fisik ya. Itu kan saya hanya memanfaatkan waktu saja daripada waktu luang ya. Kalau ada orang tanya, saya beritahu. Sebelum memberitahu kan saya harus mencari referensi dulu. Jadi tidak ngawur ngasih taunya. Dari Google, bahkan saya juga ikut pelatihan. Saya, istri saya, kakak saya itu umurnya 80. Luar biasa, lebih tua ya. Kakak lebih tua pasti. 78, istri saya 71. Luar biasa. 3 orang ini ikut pelatihan di daerah Bogor sana, di IPB. Dikejar sampai ke sana demi mendapatkan pengetahuan untuk nanti dibagikan ke orang lain. Teman-teman itu masih cucu istilahnya. Tapi ya kita, karena pertama kali kita tidak mengira mau ke arah ke sana, hanya untuk mengisi waktu, bagaimana waktu ini tidak mubazir, tidak wasting, tidak terbuang percuma. Bapak jalani dengan mengisi waktu yang bermakna ya. Jadi kan kita image pertama kali saya ingin lele lah, tapi kalau lahannya luas kan malah kepasar sekali kan, ngasih makan. Nah, ternyata ada sistem bioflok itu cuma pakai kolam, kasih plastik gitu ya. Setiap hari ngasih makan begitu saja. Dan itu menikmati pertumbuhan lele itu juga merupakan kebahagiaan tertentu. Hobi itu dulu. Jadi hobi. Nah, kuncinya adalah hobi.
Kemudian yang kedua adalah Bapak suka berbagi, senang melihat orang lain juga berkembang, senang berbagi. Dengan demikian Bapak juga harus punya ilmu gitu kan, mau belajar. Jadi, tiga kunci ini saya kira yang perlu kita pelajari. Jadi buat teman-teman semua, yang muda maupun yang senior atau yang menjelang pensiun, yang berpikir bahwa pensiun itu tempatnya istirahat, mungkin tidak benar. Karena tempatnya kita berkarya tetap, tapi dengan apa yang kita lakukan dengan passion kita, dengan minat kita, passion kita, gitu kira-kira Pak ya. Betul. Ini pelajaran yang bagus sekali Pak Pangkat. Saya berterima kasih dan saya kira ini nanti akan menjadi inspirasi bagi orang lain juga. Terima kasih Pak Pangkat. Ada pesan yang ingin Bapak sampaikan mungkin yang bisa kita petik sebagai orang muda? Ya pertama semangat dulu. Semangat. Ya. Apalagi ini musim yang pandemi seperti ini ya. Ini kan sungguh sangat membosankan. Sungguh, kalau di rumah saja tanpa apa-apa ya. Waktu pertama kali kan seneng, wah di rumah. Kerja di rumah, belajar di rumah, apa-apa di rumah. Tapi sebulan, 2 bulan kemudian, apa yang mau dilakukan lagi? Iya, bosan dan oleh karena itu perlu kali memang semangat. Ada semangat untuk melakukan sesuatu. Iya, semangat, doa, berkarya. Doa dan berkarya. Baik Pak, terima kasih sekali. Moga-moga ini akan menambah inspirasi dan semangat kita. Selamat. Sama-sama.